"Kenapa kalian berani padaku?" Amarah Tuan Besar berkobar-kobar. "Bukan." Pengawal itu menundukkan kepala dengan panik. "Sekarang juga dilaksanakan." Setelah berbicara, beberapa pengawal itu pergi mengambil pistol. Di luar, Rian membawa Hartono dan beberapa pengawal lain menahan mobil Tracy di luar gerbang besi, tidak membiarkan mereka masuk. Pengawal wanita di mobil berteriak dengan arogan, "Bukankah Tuan Besar kalian yang menerima kami untuk datang meminta maaf? Sekarang kami sudah datang, kenapa tidak membiarkan kami masuk?" "Benar sekali, kalian berkali-kali datang ke tempat kami, memperingati kami. Katanya burung elang peliharaan kami menakuti Tuan Putri, Tuan Muda, dan binatang peliharaan kalian. Sekarang kami membawa burung elang untuk meminta maaf. Kalian masih tidak membukakan pintu menyambut kami. Buka pintu, buka pintu, buka pintunya." Beberapa pengawal wanita menggedor gerbang besi dan berteriak dengan suara tinggi. Tracy menyilangkan tangan di dada, duduk di mobil dengan tenang, ujung bibirnya terangkat dan memandang keluar dengan dingin. Tuan Besar Wellens itu jelas-jelas tahu ia adalah keluarga Moore, masih sengaja mengirim orang ke sana untuk menegur. Bukankah berarti ia mengira keluarga Moore mudah ditindas? Bukankah mereka sendiri yang memintanya datang untuk meminta maaf secara langsung? Sekarang ia sudah datang, ia ingin melihat bagaimana keluarga Wellens menghadapi masalah ini. "Kalian seperti ini tidak terlihat ingin datang meminta maaf. Ini lebih seperti sedang memamerkan kekuatan." Hartono menggetakkan gigi kesal. "Usir mereka dulu pokoknya." Rian gelisah, jika Tuan Besar melihat Nona Tracy akan merepotkan. "Jika mereka laki-laki, aku bisa menghajar mereka." Hartono kesal sekali. Para wanita ini susah beradu mulut dengan mereka dan tidak boleh menghajar mereka. Diusir juga tidak bisa, benar-benar menyebalkan. "Benar sekali." Pengawal lain juga mengeluh satu persatu. "Pengecut." Rian memeloti mereka dengan kesal dan maju membujuk para wanita itu. "Kami sudah menerima permintaan maaf dari kalian, cepat pergi." Dia takut akan menjadi masalah besar. Ia hanya ingin Tracy cepat membawa para pengawalnya pergi dari sini. "Kami bahkan belum bertemu dengan Tuan Besar kalian. Kenapa sudah menerima permintaan maaf kami?" Naomi menaikkan alis dan tersenyum dingin. "Jika kami kembali, Tuan Besar kalian lagi-lagi mengirim orang menegur kami, bagaimana?" "Benar sekali." Paula ikut menyahut. "Nona kami kemari secara langsung. Ini benar-benar sebuah ketulusan." "Kami sudah menerima ketulusan kalian. Cepatlah pergi." Rian menyadari orang dari Tuan Besar telah keluar sambil membawa pistol. Ia buru-buru mendorong gerbang besi keluar, ingin mengusir sekelompok wanita itu. Tetapi para wanita ini tetap tidak pergi, malah memprovokasi dengan arogan. Hartono dan pengawal lainnya mengepalkan tangan. Tracy melihat Tuan Besar mereka belum keluar. Daniel juga tidak kelihatan, hanya meminta para pengawalnya menghadapi mereka. Lama-lama batas kesabarannya habis. Ia bersiap melakukan aksi lebih ganas. Jadi ia membuka pintu sangkar dan melepaskan elang. Koak, koak. Burung elang mengeluarkan suara kicauan yang menakutkan dan terbang melesat seperti panah yang tajam. "Hati-hati!" Karena ada gerbang besi yang menghalangi, Rian masih sempat menghindar, tetapi burung elang itu menyerang pengawal lain lagi. Hartono dan yang lainnya dicakar oleh elang sebelum sempat menyerang balik. Elang itu sudah terbang menuju ke dalam villa. "Cepat tembak!" Bawan Sanjaya lekas menembak ke arah elang. Dor, dor, dor. Beberapa tembakan itu membuat sayap elang terluka, namun elang itu tetap bengis dan menyapu atas kepala mereka, lalu masuk ke dalam villa. Di saat ini Carlos
Carla sedang berada dalam pelukan Tuan Besar, mereka ketakutan, sekujur tubuhnya bergetar. Awalnya Sanjaya berdiri di sebelah meja makan untuk melindungi Carlos, tapi ketika Carlos mendengar suara tembakan, ia ingin keluar untuk melihat. Oleh karena itu, ia lepas dari perlindungan. Burung elang masuk ke dalam villa dan langsung hendak menyerang Carlos. Carlos mengangkat kepalanya, membelalakan mata dengan ketakutan, lalu menatap elang sambil tercengang. "Carlos!" Tuan Besar berteriak terkejut. Di saat bersamaan, di koridor lantai 1, Daniel baru saja keluar dari kamar. Ketika melihat pemandangan di hadapannya, ia ingin terbang menyelamatkan Carlos, namun sudah tidak sempat. "Kak Carlos!" Carlos berteriak dengan cemas. Ia ingin ke sana menyelamatkan Carlos, namun malah ditahan oleh Tuan Besar. Carla menjerit ketakutan. Ia ketakutan sambil menutup mata, tidak berani melihatnya. Burung elang itu hendak menyerang Carlos, benar-benar berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara peluit dari luar. Burung elang menghentikan serangan tepat pada waktunya. Ia melayang di udara, sepasang mata yang tajam menatap Carlos dengan dingin. Carlos saling bertatapan dengannya, matanya penuh ketakutan. Seekor elang dan seekor anak berumur 6 tahun saling berhadapan. Adegan ini sangat mengejutkan. "Carlos!" Saat ini tiba-tiba terdengar suara bernada tinggi, kemudian sesosok berwarna hijau terbang mendekat. Ia mematuk sayap elang. Burung elang menoleh kepala secara perlahan dan menatap dingin burung beo yang menggemaskan itu. Carlos dan Carla tercengang menatap Roxy dengan bengong. Roxy yang malang seperti belalang tak berdaya di hadapan burung elang yang ganas. Ternyata benar, burung elang itu hanya mengepakkan sayap dengan ringan. Roxy langsung terlempar jauh. "Roxy!" Carla berlari menangkap Roxy karena kakinya yang tidak stabil. Ia terjatuh ke lantai walaupun tidak sakit, tapi karena melihat mata tajam elang itu, ia ketakutan hingga menangis. Burung elang agak penasaran ketika mendengar Carla menangis. Ia mengepakkan sayap terbang menujunya. Carla menjerit ketakutan, wajah kecilnya memerah, tubuh mungilnya tak berhenti gemetar. Tangan yang memegang Roxy menegang karena panik. Ia hampir saja mencekik Roxy mati. Tepat di momen ini, Daniel melindungi Carla tepat waktu, lalu meninju burung elang itu. Mata elang berkedip, lalu lekas terbang terbalik ke arah menuju keluar. Sebelumnya burung elang itu sudah pernah melukai Daniel. Sekarang Daniel yang memberinya pelajaran. "Carlos! Carla!" Tuan Besar berteriak memanggil kedua cicitnya dengan cemas. "Tidak apa-apa kan? Coba kakek buyut lihat." Carla benar-benar ketakutan. Ia terus menangis dengan wajah menghadap ke atas. Dari luar, Tracy samar-samar mendengar suara tangisan. Tiba-tiba seperti ada pisau tajam yang mengaduk hatinya, membuatnya kesakitan. Ia menundukkan kepala, melihat jantungnya sendiri. Di dalamnya seolah kekurangan satu bagian. Itu adalah bagian terpenting di dalam hidupnya. Tampaknya ia telah melupakan hal terpenting di dalam hidupnya. Wak! Di saat ini burung elang terbang keluar. Bawaan Sanjaya ingin menembaknya, tetapi dihalangi oleh Thomas. "Sudahlah, jika terjadi masalah besar, konsekuensinya benar-benar tak bisa dibayangkan." Burung elang terbang mendekat dan masuk ke dalam mobil. Dari sayapnya mengalir darah segar. "Roxy terluka." Paula melihat darah burung elang dan murka. Ia lekas mengambil pistol dari mobil. "Benar-benar keterlaluan. Aku akan melawan mereka." "Mundur!" Tracy tiba-tiba berteriak. Paula berhenti dan menoleh, melihatnya dengan tertegun. "Nona Tracy, kita pulang." Tracy mengenyitkan kening, mencengkeram jantungnya yang sakit. "Nona Tracy, Anda kenapa?" Naomi menyadari ada yang tidak beres dengannya.
Mundur, Resi berseru. Baik. Sekelompok wanita itu lekas naik mobil dan mundur. Ketika melihat mereka pergi, Rian akhirnya menghela nafas lega. Thomas berlari kemari ketika melihat Resi yang berada di dalam mobil. Ia mau tak mau mendesah. Pantas sekali. Kalian bilang mereka mirip sekali. Jelas sekali ini adalah Nona Tracy. Sekarang aku curiga dia bukan Nona Tracy Smith. Kalau tidak, kenapa ia tidak mengenali anaknya sendiri? Rian mengenyitkan kening sambil melihat pasukan mobil yang pergi menjauh dengan tatapan rumit. Memang aneh. Thomas juga tidak paham meskipun Tracy mengingat kejadian dulu lalu benci pada Tuan Daniel dan Tuan Besar sehingga ia sengaja kembali untuk balas dendam. Namun bagaimana mungkin ia bisa melukai anaknya sendiri? Peristiwa tadi benar-benar sangat berbahaya. Meskipun elang itu adalah binatang peliharaan, tapi binatang buas tidak selalu jinak setiap saat. Jika ia kehilangan kendali, maka hidup Tuan Muda Carlos akan dalam bahaya. Sudah pergi. Di saat ini Sanjaya buru-buru keluar untuk memeriksa keadaan. Sudah pergi Paman Sanjaya, lapor Thomas. Tuan Besar mengamuk, kalian bertahanlah. Sanjaya mengingatkan mereka lalu berbalik badan masuk ke rumah. Aku akan menderita. Rian tahu walaupun Sanjaya tidak bilang, namun Tuan Besar tetap dapat melihatnya. Ialah yang terus menghalangi sehingga bawahannya tidak sempat menahan elang itu dan menyebabkan elang itu terbang ke dalam rumah. Sekarang Tuan Besar mengamuk, pasti akan melampiaskan amarah padanya. Paling akan dipukul beberapa kali. Thomas menepuk-nepuk bahunya dan menenangkan. Tuan Besar sudah berumur, tidak akan berdarah-darah. Bawa anak-anak ke kamar dulu. Daniel memberi isyarat tangan. Bibi Riana dan beberapa pelayan wanita lekas maju dan membawa 3 anak kembali ke kamar. Carla sudah tidak menangis, tapi sekujur tubuhnya masih gemetar. Wajahnya putih memucat. Jangan takut, ada papi. Tidak akan kenapa-napa. Daniel memeluknya dan menenangkannya dengan lembut. Kembali ke kamar istirahat. Papi akan menemani kalian setelah mengurus masalah ini. Iya, masih ada air mata di wajah Carla, namun ia tetap menganggukkan kepala dengan berani. Daniel melihat Carlos, matanya penuh kekhawatiran, namun hanya bertanya dengan sederhana, tidak apa-apa. Carlos menggeleng-gelengkan kepala dengan lemas, ia tak bicara sepatah kata pun. Elang itu menakutkan sekali. Carlos memeluk Roxy yang gemetar. Ia berbicara dengan ketakutan yang masih tersisa. Sebelumnya, kami sudah ketakutan setengah mati ketika mendengar suara itu di mobil. Hari ini malah terbang ke rumah kita. Carla lagi-lagi menangis ketakutan. Carla, jangan takut. Aku tidak bicara lagi. Carlos lekas menenangkannya. Papi, siapa pemilik burung elang itu? Carlos bertanya sambil mengenyitkan kening. Nanti malam, Papi jelaskan pada kalian. Daniel membelai kepalanya. Kembalilah ke kamar dulu. Bibi Riana. Tuan Besar memberi isyarat menggunakan mata. Bibi Riana lekas membawa pelayan wanita membujuk 3 anak naik ke lantai atas. Kapan Lili tiba? Tuan Besar bertanya pada Sanjaya. Aku sudah menelponnya. Ia segera tiba dengan ahli psikolog anak. Seharusnya tidak lama lagi, jawab Sanjaya dengan sopan. Baiklah. Tuan Besar menganggukkan kepala, lalu matanya melihat Rian yang masuk. Ia berteriak marah, berlutut. Rian ketakutan, bulu kuduknya berdiri. Ia lekas menundukkan kepala dan berlutut. Hartono dan 8 pengawal lainnya juga berlutut menjadi 2 baris di belakang. Dan kamu? Tuan Besar melolototi Thomas. Aku? Thomas tercengang.
Tuan Besar, aku tidak melakukan apa. Penjelasannya belum selesai, namun ia melihat Sanjaya sedang menggelengkan kepala sambil memberi isyarat. Ia lekas menutup mulut dan kedua kakinya berlutut. Buk, suara jernih dan bertenaga. 8 pengawal yang dibawanya juga berlutut lapi di belakang. Tuan Besar melirik mereka dan menoleh kepala melihat Daniel. Jelaskan padaku apa yang terjadi. Daniel menganjitkan kening menutup mata. Ia sedang mempersiapkan emosinya. Sebelumnya ia terus menyembunyikan hal ini, tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan keluarga Moore karena tidak ingin Tuan Besar tahu identitas Tracy. Tetapi hari ini Tracy, si wanita berpikiran pendek itu, malah mencari masalah ke rumah. Masalah sudah sebesar ini, Tuan Besar tidak mungkin mengabaikan masalah ini begitu saja. Tuan Besar sudah hidup berpengalaman selama beberapa dekade. Hatinya seperti cermin. Pertama kali melihat mobil Rolls Royce Silver di jalan bukit, ia sudah mencurigai mereka adalah orang dari keluarga Moore. Kemudian menyuruh orang memeriksa. Orang Daniel malah terus menyembunyikannya. Sejak awal ia sudah curiga ada sesuatu di balik semua ini. Tetapi setelah sesuatu terjadi dengan Tracy, Tuan Besar melonggarkan banyak kendali terhadap Daniel. Banyak masalah yang ia abaikan ditutup setengah mata. Hanya saja ia tidak menduga kelonggarannya ini membuat keluarga Moore memprovokasi langsung ke rumahnya. Sedangkan bawahan Daniel tidak berani mengatasinya, malah mendamaikan kedua pihak. Pasti ada sesuatu. Walaupun Tuan Besar menduga ada sesuatu, tetapi ia tak akan pernah menduga bahwa Tracy Moore, orang yang tinggal di villa sisi utara, adalah Tracy Smith yang dulu. Mungkin ia akan tahu secepatnya, tetapi untuk sekarang, jika dapat disembunyikan, maka harus disembunyikan dulu. Aku punya rencana. Akhirnya Daniel membuka mulut. Untuk sekarang, bukan saatnya untuk memprovokasi keluarga Moore secara langsung. Mereka sudah kemari menindas kita, kamu masih mengabaikannya. Tuan Besar murka hingga gemetaran. Kalau bukan karena beruntung, pasti akan terjadi masalah besar dengan Carlos dan Carla. Benar, Daniel menganggukkan kepala. Kali ini mereka keterlaluan, jadi aku tidak akan mentolerir lagi. Sangat langka Daniel dapat menjelaskan. Dengan begitu sabar, ia tidak memberontak seperti dulu atau mengabaikannya dengan arogan. Ketajaman di mata Tuan Besar telah berkurang, lalu menoleh kepala memelototi Rian. Kamu berlutut di luar gerbang besi, berjaga di luar. Jika sampai membiarkan mereka membuat onar lagi, tanganmu akan putus. Baik, Rian menjawab dengan penuh semangat. Suaranya nyaring mewakili tekadnya dihukum secara heroik. Enyah, Tuan Besar berseru. Rian lekas memimpin bawahannya membentuk formasi dan berlari keluar. Mereka berlutut di luar gerbang besi dengan rapi. Sanjaya keluar untuk memeriksa sejenak, lalu kembali melapor kepada Tuan Besar. Semua sudah berlutut dengan rapi. Tuan Besar melampiaskan amarahnya pada Thomas. Mulai hari ini, jika ada yang kamu sembunyikan dariku lagi, lekas keluar dari keluarga Wellens. Thomas bergidik dan menatap Daniel dengan takut. Hukuman ini lebih bengis daripada Rian. Daniel menghindari tatapannya dengan tenang. Tidak usah lihat dia. Tuan Besar menatap Daniel dengan dingin, namun sedang memperingatkan Thomas. Selama aku belum mati, aku yang memutuskan di dalam rumah ini. Thomas meminta bantuan pada Sanjaya dengan wajah memelas. Sanjaya menganggukkan kepala. Thomas hanya berkata sambil menundukkan kepala. Benar kata Tuan Besar, aku mengerti. Enyah, seru Tuan Besar dengan dingin. Thomas lekas membawa bawahannya mundur. Walaupun tidak dihukum pukulan, tetapi peringatan ini lebih ganas daripada hukuman pukulan. Kedepannya hidupnya juga akan lebih sulit. Ikut aku ke ruang kerja. Tuan Besar memberi isyarat tangan. Sanjaya lekas mendorongnya ke ruang kerja. Daniel hanya bisa mengikuti. Setelah pintu ruang kerja ditutup, Tuan Besar memelototi Daniel. Pandangannya sangat rumit. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Untuk apa memelototiku?
Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Untuk apa memelototiku? Daniel mengernyitkan kening. Tuan besar bertanya dengan rendah, apa karena keluarga Moore adalah keluarga besar wanitamu, jadi kamu sengaja membiarkan mereka? Hati Daniel bergetar. Benar juga, ia yang masih sedang berpikir harus menggunakan alasan apa untuk menipunya, malah tuan besar sendiri yang membantunya memikirkan alasannya. Ternyata benar. Tuan besar menarik nafas dalam-dalam. Walaupun wanita itu memiliki darah keluarga Moore, tapi ia tidak pernah saling berkenalan secara resmi dengan keluarga Moore. Tidak ada keakraban yang terjalin dengan keluarga Moore. Kamu tidak bisa mengalah hanya karena hal ini. Daniel menundukkan kepala, tak banyak bicara. Sekarang jika ia banyak bicara, ia juga akan disalahkan. Lebih baik diam saja. Walaupun ia tidak mengatakan apa-apa, tapi tuan besar juga akan mencari alasan untuknya. Kamu harus ingat, keluarga Moore adalah musuh kita. Tuan besar berbicara dengan serius. Kamu tidak boleh melakukan hal ceroboh karena perasaan pribadi. Pertarungan bisnis sama seperti medan perang. Jika kamu mengalah, kamu akan dibantai bagai ikan segar. Apa yang kamu tanggung di pundakmu bukanlah hidupmu sendiri, melainkan kebangkitan dan kejatuhan seluruh keluarga Wellens, serta masa depan 3 anak itu. Ucapan ini sudah didengar Daniel sejak kecil hingga besar. Telinganya sudah kapalan. Ia merasa bahkan jika ada seorang idiot yang berulang kali mendengarkan ucapan ini pun akan dapat membuat kepalanya meledak. Wanita itu sudah tidak ada. Seharusnya kamu melepaskannya, mulai kehidupan baru. Tuan besar mengatakan satu kalimat lagi. Selama 2 tahun ini pertama kalinya ia mengungkit topik ini secara resmi. 2 tahun ini demi tidak merusak hubungan kakek dan cucu, mereka sama-sama tidak mengungkit insiden itu. Walaupun hati Daniel telah tertusuk duri sejak awal, tapi ia tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari tuan besar. Apa yang bisa ia lakukan? Tidak mungkin membunuh kakeknya kan? Jadi diam dan menghindar menjadi cara balas dendam satu-satunya. Aku tahu kamu membenciku, tuan besar mendesah dalam. Tapi semuanya telah berakhir. Meskipun kamu membenciku, tidak akan ada yang kembali. Kamu bisa menebus penyesalan pada 3 anak itu, tapi tidak bisa menebus pada keluarga Moore. Aku tahu. Daniel akhirnya bicara. Aku punya perhitungan sendiri. Kamu yakin? Tuan besar masih tampak cemas. Daniel tidak bicara, hanya mengenyitkan kening, memandangnya seolah memprotes tanpa bersuara. Baiklah. Tuan besar mendesah tidak berdaya, lalu memperingatkan dengan dingin. Semoga kamu sungguh punya perhitungan sendiri. Jika tidak, dengan sifatku ini, sebelum aku masuk dalam pemakaman pun, aku tetap bisa membereskan keluarga Moore itu. Setelah berbicara, ia mengangkat kepala menandang Daniel, tatapannya kejam. Kamu sendiri tahu, jika aku yang bertindak, tidak akan ada yang tersisa. Sudahlah, aku tahu. Tentu saja Daniel tahu, sejak generasi tuan besar, ia memerangi keluarga Moore hingga akhir. Oleh karena itu, ia menolak ayahnya berpacaran dengan Bella Moore hingga menyebabkan akhir yang tragis. Ketika tiba di generasinya, tuan besar lebih ketat padanya, sama sekali tidak membiarkannya berhubungan dengan keluarga Moore. Tetapi ia sama sekali tidak menduga ia yang sudah mewaspadai segalanya masih gagal mencegahnya. Wanita yang Daniel kenal di kota Bunaken jelas-jelas tidak berhubungan dengan keluarga Moore, tetapi ternyata wanita itu memiliki garis keturunan keluarga Moore dan melahirkan 3 anak untuknya. Mungkin ini yang dinamakan takdir tidak bisa diputuskan. Keluarlah, perintah tuan besar dengan dingin. Awalnya Daniel ingin membujuk tuan besar untuk kembali ke negara Maple, tapi kata-kata itu ditelan kembali. Ia tahu temperamen kakeknya hari ini telah terjadi masalah besar. Ketika cicitnya ketakutan, bagaimana mungkin tuan besar pulang di keadaan seperti ini?
Lebih baik pelan-pelan saja. Daniel berjalan keluar dari ruang kerja. Lily membawa dokter buru-buru kemari memberi hormat kepada Daniel, lalu lekas naik ke lantai atas melihat 3 anak. Tuan besar cemas anak-anak akan dihantui ketakutan hari ini, jadi Sanjaya memberitahu Lily untuk kemari. Daniel naik ke lantai atas melihat anak-anak dari pintu ruang kerja. Lily dan para ahli psikologis anak-anak sedang memberi konseling psikologis kepada 3 anak. Mereka terlebih dahulu membimbing anak-anak dengan menggunakan cara mendongeng. Carlos dan Carla menceritakan peristiwa tadi. Karena menggunakan cara mendongeng, mereka sudah tidak setakut tadi. Malahan mereka menceritakan dengan riang dan penuh ekspresi. Tak lama kemudian terdengar suara tawa dari ruang kerja. Daniel menyunggingkan senyuman lalu berbalik badan pergi. Anak keluarga Wellens tidak akan mudah diprovokasi. Tuan Daniel, Anda mau keluar? Thomas buru-buru mengikuti. Hari ini Rian dihukum berlutut, jadi ia yang harus menemani Daniel. Duke masih menungguku. Daniel melihat jam tangan. Kita ke Hotel Mulia dulu. Baik. Di ruang kerja lantai 2, Carlos berdiri di samping jendela. Ia melihat mobil Daniel yang perlahan pergi menjauh. Tatapan matanya menjadi rumit. Carlos, kenapa? Lily mengamatinya. Carlos dan Carla begitu cepat membaik, sedangkan Carlos malah tidak fokus. Ia seolah menutup pintu hatinya, menolak berkomunikasi dengan ahli psikologi. Tidak ada apa-apa. Carlos berbalik badan keluar. Kak Carlos, kamu kemana? Tanya Carlos. Kembali ke kamar. Carlos kembali ke kamarnya dan mengambil merpati robot barunya. Ia melepaskannya dari luar jendela lalu mengendalikan menuju villa sisi utara. Ia sangat ingin tahu siapa orang yang datang ke rumahnya tadi. Kenapa di kaki burung elang pemeliharaan mereka ada cincin maminya?